Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Nur Faidul Islam dari Industrial Relation Department HMMI. Nah, kita tahu nih, akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu terkait ketenaga kerjaan yang berhubungan dengan seksual harassment. Contohnya, kasus staycation yang sedang rame nih di Kabupaten Bekasi di akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya nih, terkait dengan definisi pelecehan seksual, kemudian ada regulasi terkait dengan pelecehan seksual di HMMI, dan pembentukan tim Satgas anti pelecehan seksual di HMMI. Nah, sekarang kita mulai dari pembentukan Satgas anti seksual harassment di HMMI. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Santoso nih. Sebelumnya boleh nih Pak Santoso perkenalkan diri kepada teman-teman semuanya. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, saya Santoso. Saya di sini selaku tim pembentukan Satgas anti kekerasan seksual untuk HMMI. Nah, ya, kita harus tahu nih kenapa sih perusahaan ini membentuk ya tim Satgas atau satuan tugas. Karena ini awalnya background dasarnya adalah berdasarkan Kemenaker, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 yang terbentuk di tahun 2023. Kenapa Satgas ini harus ada Pak? Apakah wajib? Oh iya, jelas. Karena apa yang harus menjadi kewajiban perusahaan membentuk tim Satgas? Salah satunya adalah untuk menyusun atau melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu kepada kebijakan perusahaan terkait upaya pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Apa sih Pak program-program yang sudah direncanakan oleh tim Bapak tersebut? Ya, oke. Di sini ada berbanyak program yang telah kami siapkan dari tim Satgas. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja. Apa sih programnya? Yang pertama, kita namanya program komunikasi. Di sini kita punya namanya LKS Bipartit. Di sini LKS Bipartit juga kita undang untuk memberikan arahan terkait bagaimana sih pencegahan tindak kekerasan seksual. Yang kedua, adanya pelatihan, ya kan? Pelatihan di sini adalah untuk memberikan edukasi, ya. Di samping juga pendidikan kepada karyawan kita dan seluruh afiliasi yang tergabung di HMMI. Dan yang terakhir adalah terkait sanksi dan tindakan indisipliner. Ya, di sini adalah jika ada kasus yang terjadi di HMMI, kita perlu mengambil tindakan tegas, baik kepada pelaku, ya, harus mengambil tindakan tegas. Kita punya peraturan perusahaan yang sudah disiapkan, dan apabila ada korban, berarti ini korban juga harus diarahkan. Kita punya namanya tim psikologi atau memberikan gimana caranya supaya mereka tidak down terhadap adanya kasus ini, sehingga mentalnya juga akan terbangun kembali. Nah, sebelumnya kan tadi kita sudah membahas terkait dengan satuan gugus tugas anti pelecehan seksual di lingkungan kerja. Nah, saat ini kita juga harus bahas nih, apa sih definisi dari pelecehan seksual di lingkungan kerja itu sendiri? Penasaran kan? Sekarang pas banget nih, kita sudah bersama dengan psikolog dari HMMI. Boleh nggak sih Bu dikasih tahu kepada teman-teman semua, apa sih itu pelecehan seksual di lingkungan kerja? Ya. Halo teman-teman semuanya, halo Rifki. Jadi pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang ditujukan kepada orang lain dan tidak bisa diterima. Artinya adalah seseorang itu merasa terhina, dipermalukan, dan intimidasi. Sekarang kita ingin tahu nih Bu nih, apa sih bentuk perilaku yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual? Wah, bagus sekali tuh pertanyaannya Rifki. Nah, teman-teman juga pasti pengen tahu mengenai pelecehan seksual yang sering terjadi di tempat kerja. Yang pertama adalah pelecehan verbal. Biasanya ini mudah terdeteksi dan namun sulit untuk dibuktikan karena berbentuk suara seperti catcalling gitu ya, dia bersiul-siul, terus kemudian berkata tidak senonoh, artinya dia mengucapkan seperti yang berhubungan dengan fisik seperti sibuk banget nih gitu, terus montok banget yang hubungannya dengan seksualitas gitu ya, dan orangnya si korbannya itu merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Misalkan nih kita diajakin nih Bu untuk habis kerja main yuk, nongkrong yuk, ngopi yuk, itu tuh termasuk pelecehan apa sih Bu? Apakah ada pelecehannya?
Nah, itu bagus juga tuh pertanyaannya. Nah, ini kalau seumpamanya ajakan pulang bareng gitu ya, sebenarnya itu intensinya nggak apa-apa sejauh tidak menjurus ke arah seksualitas gitu ya. Kalau seumpamanya menjurus ke arah seksualitas, itu termasuk di dalamnya adalah pelecehan seksual secara verbal. Tapi kalau seumpamanya pulang bareng, tapi kita ke mampir dulu yuk gitu, yang ada intensinya seksual, nah itu bisa mengarah ke namanya pelecehan secara verbal. Selain pelecehan verbal, ada nggak sih Bu bentuk lain dari pelecehan itu sendiri di lingkungan kerja? Oh, ada pelecehan nonverbal. Bentuknya adalah isyarat. Jadi ada tanda-tanda tertentu gitu ya. Kemudian ada juga tatapan mata ataupun gestur berupa gestur tangan ataupun wajah yang bermuatan seksual. Terkait dengan pelecehan nonverbal, Rifki, ini hati-hati ya, karena banyak kejadian di mana sebenarnya itikatnya adalah bercanda tapi mengarah ke seksualitas. Seperti seumpamanya lirik-lirik gini, ada mata genit, terus mengarah ke suatu area tertentu di tubuhnya, kemudian gerakan-gerakan, biasanya kalau kita bercanda ada gerakan-gerakan tertentu, tapi ternyata tidak sengaja mengarah ke arah seksual. Waduh, jangan-jangan teman-teman pernah melihat hal itu di kantor atau pernah menjadi pelakunya? Hati-hati ya teman-teman. Terus Bu, kalau misalkan kita dipegang-pegang, dirangkul, atau kemudian disentuh, apakah itu termasuk pelecehan seksual? Itu termasuknya adalah pelecehan fisik, ya, di mana ada kontak fisik antara si pelaku dengan si korbannya, entah itu dicium, diraba, dipeluk, dielus-elus gitu ya. Sejauh si korban itu merasa tidak nyaman, merasa diremehkan atau terhina, itu termasuknya adalah pelecehan seksual. Ada lagi satu nih Rifki, pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja, pelecehan seksual digital. Pernah dengar nggak? Belum pernah saya mungkin. Nah, pelecehan seksual ini terjadi apabila seseorang menyebarkan menggunakan media digital dalam bentuk foto, film, gitu ya, dan hal-hal yang bernuansa seksual kepada orang lain, dan orang yang menerimanya merasa tidak nyaman atau merasa diremehkan atau dihinakan. Oh, berarti kalau misalkan kita kirim stiker, foto atau video di grup internal koordinasi kita bisa dikategorikan sebagai pelecehan digital ya? Iya, betul Rifki. Maksud hati mungkin mereka bercanda ya. Hanya saja bila mana orang yang menerimanya ini tidak suka dengan hal tersebut, merasa terhina, diremehkan, itu termasuk di dalamnya adalah pelecehan seksual digital. Wah, saya jadi khawatir nih Bu nih. Di era sekarang kan sering banget nih anak-anak muda pada main sosmed. Saya takut secara tidak sadar akan ada pelecehan secara digital. Perlu diingat, pelecehan seksual bisa terjadi pada pria ataupun wanita. Jadi bukan hanya pada wanita saja, tetapi pada pria. Bisa saja pelakunya adalah wanita. Jadi kita harus melindungi diri dari perilaku yang bisa mengarah kepada pelecehan seksual. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui tim Satgas anti pelecehan seksual di lingkungan kerja dan definisi hingga contoh-contoh dari pelecehan seksual di lingkungan kerja. Nah, sekarang kita harus tahu nih hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pelecehan seksual. Untuk itu kita sudah bersama dengan Pak Rokib. Boleh diperkenalkan diri dulu mungkin Pak Rokib. Baik, terima kasih Mas Rifki. Perkenalkan, saya Rokib dari Legal Section Departemen Industrial Relation yang in charge salah satunya terkait dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan.
Khususnya dalam kesempatan ini adalah undang-undang tentang kekerasan seksual, di mana di dalamnya juga termasuk pelecehan seksual. Di Indonesia itu sendiri ada aturan apa aja sih Pak yang terkait dengan pelecehan seksual? Jadi Mas Rifki, di Indonesia sebenarnya dari dulu kita sudah ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi di sana mengatur tentang pelecehan seksual. Nah, tetapi di tahun 2022 kita juga punya aturan baru tentang undang-undang pelecehan seksual. Sebenarnya undang-undangnya itu namanya kekerasan seksual, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ngomong-ngomong masalah pidana nih Pak, apa aja sih Pak hukuman untuk pelaku pelecehan seksual? Macam-macam, Mas Rifki, tergantung kasusnya. Kalau misalkan kasus yang paling besarnya itu adalah ada hukuman penjara 15 tahun. 15 tahun penjara itu yang tertingginya. Belum lagi nanti ada sanksi lain, sanksi restitusi misalkan. Ada sanksi kalau korban merasa dirugikan secara materi misalkan, maka dia bisa menuntut materi kepada si pelaku. Nah, sekarang terkait sanksi Pak Rokib. Apa sih Pak hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan jika seseorang itu melakukan pelecehan seksual? Dan terbukti loh Pak. Baik Mas Rifki, memang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang dulu ya. Kalau ada yang melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual, itu dikenakan sanksi pidana, sanksi penjara. Penjara ya, maksudnya memang penjara saja. Tapi kalau sekarang, undang-undang yang baru itu bukan hanya saja mengatur orang yang melakukan pelecehan seksual itu di penjara, tapi juga ada sanksi harus ganti rugi kepada si korban. Itu nanti saya akan jelaskan seperti apa ganti kerugiannya. Tetapi pertama, ketika orang itu melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada korban, penjara paling tingginya adalah 15 tahun. Berikut nanti ada denda-dendanya. Ada denda juga, negara juga mengatur tentang denda yang dalam bentuk uang seperti itu. Belum lagi nanti dari si korban ada lagi, dari negara ada, dari si korban juga ada. Apa itu? Kalau misalkan si korban ini mengalami dari pelecehan seksual ini mengalami mental health, jadi dia terganggu mentalnya, dia bisa meminta ganti kerugian untuk membayar setiap biaya yang harus dibayarkan pada psikiater atau psikolog misalkan. Dia bisa minta ganti itu ke si pelaku dan itu biayanya mahal sekarang. Nah itulah kenapa kedepannya kita harus hati-hati dengan perilaku-perilaku yang mengarah kepada pelecehan seksual. Oke, terima kasih Pak Rokib atas waktunya. Nah, tadi kita ngebahas peraturan yang ada di Indonesia bersama dengan Pak Rokib yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Sekarang kita bahas nih aturan yang ada di HMMI terkait dengan pelecehan seksual. Nah, Pak Dika, jadi semua perbuatan pelecehan seksual baik verbal maupun non-verbal, fisik, itu tuh dilindungi oleh peraturan perusahaan kita ya Pak? Oke baik, terima kasih Mas Rifki. Berikut saya akan jelaskan terkait regulasi di PT Hyundai Motor Manufacturing ini pada pasal mana terkait kekerasan seksual dan asusila ini dijelaskan. Itu pertama, kalau di peraturan perusahaan kita bisa lihat di pasal 50 ayat 3 tentang larangan perbuatan tindakan kekerasan seksual terhadap karyawan. Kemudian kita bisa lihat juga di pasal 59. Di situ disebutkan terkait larangan untuk perbuatan asusila. Nah, ini pasal-pasal ini yang tentunya untuk mengakomodir keamanan keselamatan karyawan dari tindak perbuatan atau kekerasan seksual di tempat kerja. Lalu Pak, terkait dengan sanksi, apakah sudah diatur dalam peraturan perusahaan HMMI? Kita jelas bahwa sesuai peraturan perusahaan, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku perbuatan asusila atau kekerasan seksual adalah maksimal pemutusan hubungan kerja. Nah, tentunya ini pun nanti kita akan lakukan investigasi berdasarkan kasus-kasusnya, apakah ini termasuk tindak kekerasan seksual berat atau tindak kekerasan seksual yang tidak termasuk berat. Nanti kita cek berdasarkan hasil investigasinya seperti apa, apakah pantas untuk dilakukan
pemutusan hubungan kerja ataupun memungkinkan diberikan sanksi-sanksi lainnya. Lalu Pak, jika terjadi pelecehan seksual di lingkungan kerja khususnya di HMMI, harus melapor kemana Pak? Nah, teman-teman jangan takut, jangan ragu, dan jangan malu untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, melaporkannya kemana? Teman-teman pertama bisa melaporkan pada QR code yang ada pada virtual box suggestion. Nah, ini kami sudah share, sudah sebar QR VBS ini pada beberapa shop, team center di HMMI. Nah, teman-teman itu bisa langsung isi. Baik itu teman-teman sebagai saksi, teman-teman yang menyaksikan, atau teman-teman yang mengalami, teman-teman boleh lapor. Teman-teman nggak perlu tulis nama jika memang teman-teman merasa takut atau merasa terancam. Cukup tulis nomor telepon saja, tidak apa-apa, nanti kami yang akan follow up. Sekian video edukasi terkait pelecehan seksual di lingkungan kerja. Ayo jaga lingkungan kerja dari pelecehan seksual. Stop pelecehan seksual.